Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua adik-adik? Kakak harap adik-adik beserta papa mama dan keluarga sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita mau IPA online. Kakak harap adik-adik sudah menyiapkan hati untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga untuk bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai IPA kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria 219. Adik-adik, untuk menyiapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami pada pagi ini dapat mengikuti IPA online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik, dan kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti dan memahaminya, serta kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab Amsal 3 ayat 13-20. Hari ini Amsal mau mengajarkan kepada kita tentang hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu raja Israel, yaitu Raja Salomo, pada saat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Daud, Raja Salomo hanya meminta hikmat kepada Tuhan, bukan kekayaan yang melimpah. Itu adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Hikmat itu adalah suatu tindakan yang benar dan adil. Ini pun dapat kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28.
di mana Raja Salomo harus memutuskan dengan benar dan adil atas perkara perebutan seorang bayi oleh 2 orang ibu. Raja Salomo harus bertindak adil atas keputusan yang akan diberikan oleh Raja Salomo untuk menentukan siapa ibu dari bayi itu. Nah, adik-adik, dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Raja Salomo pun adalah seorang raja yang sangat takut akan Tuhan. Dia mewarisi segala sikap yang diajarkan oleh ayahnya Raja Daud. Jadi, adik-adik, orang yang hidup takut akan Tuhan, itulah orang-orang yang akan memperoleh hikmat. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita mulai dari sekarang supaya kita hidup setia melakukan firman Tuhan. Gimana ya caranya ya? Adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab, harus hormat kepada orang tua, harus hormat kepada guru ataupun orang yang lebih tua. Kita pun harus hidup saling tolong-menolong. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Untuk itu adik-adik harus baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengingatkan bahwa ketika kita berdoa, kita harus mengawali doa kita dengan meminta hikmat dari Tuhan. Karena ketika kita memiliki hikmat, kita dapat mengelola kepintaran yang kita miliki untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang jahat. Nah, ketika kita malas belajar, itu pun berarti kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang malas. Kalau kita memiliki hikmat, maka kita mampu melakukan apapun tanpa menyakiti siapapun. Nah, seperti tadi yang kakak sampaikan, ketika kita malas belajar, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti hati orang tua kita menyakiti hati guru kita, karena kita memperoleh nilai yang buruk. Nah, adik-adik, seperti pada saat ini pun kita harus menjalankan kehidupan dengan kebiasaan baru kita. Kita harus melakukan segala kegiatan kita di rumah. Kita bersekolah di rumah, kita beribadah di rumah, apapun kita lakukan di rumah. Dan ketika kita harus keluar rumah pun kita harus menggunakan masker. Kita harus rajin cuci tangan, kita harus mandi dengan air hangat. Semua itu harus kita lakukan agar kita tetap sehat dan terhindar dari penularan virus corona. Demikianlah cerita dari Kalora hari ini. Marilah adik-adik kita menjadi anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan supaya kita memiliki hikmat. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekalian. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua dalam ibadah himpa hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, bersama kami diberkati menjadi anak yang baik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan Yesus juga memberi kesehatan buat teman masing-masing supaya teman-teman bisa tetap beraktivitas. Kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, di mana kami mau UTS, berikan kami semangat belajar agar kami dapat nilai yang baik. Kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, untuk gereja kami GPIB Gracia. Berkati gereja kami, Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu untuk kami semua bisa kembali bekerja berhimpa bersama-sama. Tapi pandemi kami hanya bekerja dan berhimpa di rumah kami. Mohon Tuhan Yesus agar COVID-19 ini cepat berlalu supaya gereja kami kembali dapat beraktivitas. Kami berdoa juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang tercinta. Berkati negara kami Tuhan Yesus, dari aparat tingkat pusat sampai ke daerah. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, berikan mereka kesehatan, akal, hikmat, bijaksana, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik sesuai seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ya Tuhan Yesus, sambut dan dengar doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday GPIB Gracia, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, nama saya Arlan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku GPIB Gracia ke-27 tahun. Tetap menjadi batu karang yang teguh gerejaku. Tetap tegak sampai akhir zaman. Amin.